Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rofida Kania Maharani. Di sini saya akan melanjutkan mereview mengenai cerpen yang berjudul Perahu Kertas yang Tak Tahu Kemana Harus Pulang. Cerpen ini karangan dari Ayun Kyo. Jadi ini saya mau sedikit memperkenalkan sang penulis. Jadi Ayun Kyo atau nama pena dari Quratul Uyun, jadi nama aslinya Quratul Uyun, gadis asli Jember yang sekarang tinggal di Yogyakarta. Ia gadis yang menyukai pantai. Sedikit dari ceritanya seperti itu. Langsung saja ke sinopsis. Sekar adalah seorang gadis rantauan yang dimana dia itu rindu akan kenangan masa kecilnya di kampung halamannya. Di suatu hari dia tuh Sekar adalah seorang gadis rantauan yang rindu akan kenangan masa kecil di kampung halamannya, dimana kampung halamannya itu benar-benar asri dan penuh dengan hamparan sawah, dimana ia biasanya bersama bocah-bocah yang lainnya berlari ke sana ke sini tanpa beban, tertawa riang dengan begitu membahagiakannya. Ia bahkan sering sekali menghabiskan waktu dimana waktu itu sangat kecil berfungsi untuk mengairi sawah. Di sana juga ia sering membawa selembar kertas yang ia robek dari buku tulisannya. Kemudian ia bentuk sedemikian rupa menjadi sebuah perahu yang kemudian ia biarkan mengikuti aliran sungai, dan kemudian ia dimana kertas perahunya itu yang buatan tadi itu menuju parit-parit kecil di sisi pematang, hingga suatu ketika ibunya mengetahui kebiasaan buruknya yang selalu merobek buku tulisannya itu membuat perahu kertas sehingga membuat buku tulisnya itu cepat habis. Namun hal indah itu hanya menjadi kesenangan belaka. Ia harus meninggalkan kampung halamannya karena akan segera digusur, dan ia harus pindah ke Jember. Sejak saat itulah ia merasakan sakit hati layaknya kehilangan kekasih. Bagaimana tidak, sejak ia lahir sebagai bayi merah dari rahim ibunya itu hingga tumbuh menjadi bocah yang gemar bermain di sawah, lalu beranjak remaja dan dewasa, semua itu ia lalui di kampung, karena baginya tak ada yang mampu mengganti kenangannya dengan materi. Semua kenangan di kampung halaman itu adalah metamorfosis dari cinta seorang gadis kepada tanah kelahirannya. Cinta pertama yang ia bangun jauh sebelum ia mengerti rasanya jatuh cinta kepada seseorang lelaki selain ayahnya itu. Dari cerpen ini tuh menjelaskan kalau kita tuh bisa mengambil dari pesan-kesannya, ya, diambil dari hikmahnya, memberikan pengetahuan mengenai apa sih perahu kertas itu. Jadi perahu kertas itu kan adalah lambang seorang anak yang merantau lepas dari orang tuanya. Apakah perahu kertas juga rindu pulang? Layaknya ia yang selalu rindu akan kampung halamannya beserta kenangannya. Ya tentu saja, setiap yang pergi pasti merindu pulang. Tapi terkadang seorang tak pulang bukan karena tak tahu jalan atau bagaimana caranya pulang, melainkan tak tahu kemana harus pulang. Seperti Sekar yang kini hanya tinggal di pulau rantauan, ingin pulang ke kampung halaman, namun di tempat itu siapa yang harus ia temui? Rumahnya yang dulu warung pecel milik ibunya, atau bahkan pusara ayahnya kini yang telah rata dengan tanah. Tak ada sama sekali yang bisa ia temui. Tempat itu kini telah datar. Hendaknya pulang kemana jika kampung halamannya telah tenggelam? Bahkan genting rumahnya tak lagi kelihatan. Kalaupun ia mengunjungi kampung halaman, rumah, dan hamparan sawah di belakangnya, tak akan pernah ia dapati lagi. Memang akan ia
cium aroma lumpur, tapi bukan lumpur sawah yang dulu kerap mengotori bajunya seperti dulu, melainkan lumpur panas yang terus menyembur dan menenggelamkan kenangan entah sampai kapan. Kalau kita review ya dari cerpen ini ya, dia tuh memakai sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama juga. Dan menurut saya yang bisa kita analisis, yang kita ambil nilai moralnya ya, sejauh apapun kita melangkah, namun tetaplah tempat yang paling nyaman adalah rumah. Dan nilai moral, kan tadi nilai moralnya, dan menurut saya nilai sosial sendiri tuh menghargai keputusan orang tua demi kebaikan. Kita bisa mengambil nilai budayanya juga dengan menghormati orang tua. Dan menurut saya dari kekurangan cerpen ini dalam penyampaian ceritanya terlalu datar sih, sehingga membuat para pembaca itu merasa monoton. Kayak gimana ya, nggak terlalu terbawa juga sama ceritanya. Ini kayak cerita ya datar sih, datar, nggak ada yang menarik, hanya ya nggak ada konflik-konfliknya gitu loh. Dan kekurangannya ya, dan kelebihannya penggunaan bahasanya mudah sekali dipahami, paham sekali. Jadi nggak ada bahasa-bahasa asing yang terlalu sulit untuk kita pahami maksudnya apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.